Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah, di masa-masa yang baru masuk kuliah ini, ya kita pasca ujian tengah semester, kita akan masuk lagi ke dalam materi untuk melanjutkan beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah yang belum selesai kita bahas. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, maka seperti biasa demi kelancaran jalannya perkuliahan kita kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang super prima dan siap untuk menerima materi perkuliahan kita kali ini. Baiklah, di dalam mata kuliah kita kali ini di perilaku konsumen, di capaian pembelajaran mata kuliah yang telah disepakati oleh tim dosen dan juga program studi, maka ada beberapa topik yang akan kita bahas di dalam mata kuliah kita kali ini. Baiklah, saya akan memulai paparan saya tentang perkuliahan kita kali ini. Baik, di dalam perkuliahan kita kali ini, kita akan membahas tentang apa yang namanya value-based pricing, atau bisa dikatakan apa saja dalam penentuan harga yang akan didapat oleh konsumen, nilai-nilai yang terkandung dalam suatu produk. Nah, adapun beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu nanti ada perceived value, kemudian ada price sensitivity, dan juga ada prestige price, kemudian pricing service product, reference pricing, odd even pricing, dan juga price bundling. Nah, kedengarannya memang mungkin agak asing kalau dalam bahasa Inggris, tetapi sebetulnya ini bagi kita pemasar ini sangat seringkali kita hadapi sehari-hari di dalam kehidupan kita. Nah, baiklah. Sebelum itu saya ingin mengingatkan ke kalian tentang satu hal, yaitu tentang product value proposition. Nah, sebetulnya product value proposition-nya apa ya? Gitu. Nah, di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, kemudian juga ada di perkuliahan di mata kuliah pemasaran, ini juga pernah saya bahas tentang product value proposition. Nah, product value proposition sendiri adalah di mana kita memiliki suatu produk atau produsen memiliki suatu produk yang ingin dibeli oleh customer pastinya. Dan namun ketika customer membeli produk kita, maka nilai-nilai apa saja sih yang didapat oleh customer dari atau dengan mengkonsumsi produk yang kita jual, ya. Kemudian juga apa saja sih yang kira-kira meninggikan konsumen ketika konsumen menikmati atau mengkonsumsi barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Ya, ini adalah product value proposition. Nah, dari product value proposition ini kita akan melihat di balik produk itu.
di balik produk itu kita sebagai pemasar sebetulnya apa sih yang mau kita tawarkan kepada konsumen, ya. Kemudian setelah kita mau memberikan apa yang kita tawarkan kepada konsumen, kita harus juga melihat kebutuhan konsumen. Jangan sampai kita menawarkan apa yang disajikan di dalam iklan ataupun informasi di dalam suatu produk, tetapi tidak menjawab kebutuhan konsumen. Nah, hal ini perlu sekali kita rancang dan kita rencanakan hal-hal apa saja yang kira-kira akan mempengaruhi product value proposition, ya. Nah, tetapi kita juga harus ingat, tidak hanya apa yang kita tawarkan dan juga tidak hanya apa yang dibutuhkan oleh konsumen, tetapi kita juga harus melihat sebetulnya kira-kira para pesaing kita ini juga menawarkan apa ya ke konsumen. Ya, dengan catatan mungkin produknya sama ya, atau produknya bisa dikatakan tidak jauh berbeda, menawarkan barang ataupun jasa sesuai dengan industrinya, gitu ya. Nah, selain apa yang kita tawarkan ya sebagai pemasar, kemudian selain juga kebutuhan konsumen ya tentang produk kita, kita juga harus melihat para pesaing kita di industri kita ini, mereka menawarkan apa juga di dalam pasar. Jangan sampai kita mengulang atau kita hanya merepetisi tawaran-tawaran yang sebetulnya ya bisa dikatakan sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan juga keadaan pasar, gitu ya. Nah, hal ini membuat kita harus tahu betul product value proposition yang kita miliki ini bisa menjawab kebutuhan konsumen, ya. Namun tidak hanya melihat kebutuhan konsumennya saja, tetapi juga melihat kemampuan kita dalam menyediakan barang dan jasa, serta juga keadaan pasar di dalam suatu industri yang kita masuki. Nah, bisa dikatakan sebagai contoh misalnya jika kalian ngopi ya atau minum kopi di tempat suatu restoran atau kedai kopi, apakah yang Anda dapatkan dengan membeli secangkir kopi? Apakah kopinya atau tempatnya atau harganya atau juga gengsinya? Nah, mari kita bahas lebih lanjut lagi mengenai value based on pricing atau nilai yang tercipta dengan beberapa strategi-strategi pricing atau penetapan harga. Nah, ini tadi tentang product value proposition. Saya hanya mengingatkan saja. Baiklah, setelah kita dapat apa yang kita tawarkan, kemudian juga mengerti apa yang konsumen butuhkan dan juga menelisik tentang pasar ini kondisinya seperti apa, barulah kita bisa merumuskan nilai dari produk kita, gitu ya kira-kira, atau product value kita. Nah, di dalam value pricing ya, kita tahu ada beberapa hal yang mencangkup atau ruang lingkupnya tentang value from pricing. Pertama adalah perceived value, ya, kemudian price sensitivity, pricing service product, kemudian juga ada prestige price, ya, kemudian juga ada reference pricing dan odd even pricing. Ini sering sekali kita temui di sehari-hari ya, odd even pricing. Kemudian juga ada price bundling. Nah, ini juga di produk-produk teknologi ini biasanya pakai price bundling gitu ya. Tetapi tidak hanya itu, hampir semua industri melakukan kebijakan-kebijakan ini.
Nah, ini tadi adalah ada beberapa value from pricing. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita bahas tentang perceived value. Nah, perceived value itu sebetulnya apa ya? Nah, dari yang Kotler dan Keller nyatakan di dalam bukunya, ini menyatakan bahwa nilai yang dipersepsikan dengan yang ada di produk ya, oleh pelanggan, ini merupakan selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nah, apa maksudnya? Mari kita lihat. Kalau saya ambil contoh, kita ngopi di Starbucks dengan harga $4,5 atau $4,5 lebih lah ya. Dengan kita masuk ke gerai Starbucks, kita membayar $4,5. Kemudian apa bedanya dengan kita minum juga kopi di kedai biasa gitu dengan hanya membayar $1? Apa bedanya? Nah, ini ada yang bisa kita bahas di sini di dalam perceived value, bahwa ada nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan. Ya, kalau kita bisa lihat mana yang Anda akan beli, apakah cangkir dengan logo Starbucks Anda bayar $4,5, atau hanya cangkir yang ya biasa-biasa saja, mungkin hanya cangkir biasa dengan kopi yang $1. Ini akan membuat kita bisa merasakan perbedaan antara persepsi ya si konsumen. Mana konsumen yang hanya ingin menikmati segelas kopi ya, atau mana konsumen yang ingin menikmati segelas kopi dengan kudapan-kudapan kecil, dengan nuansa-nuansa yang sangat kopi sekali gitu ya, atau juga bisa sambil bekerja di tempat kedai kopi itu, atau juga sambil hanging around ya, chit and chat bersama teman-teman sambil minum kopi dan lainnya. Tapi mana yang akan Anda pilih? Ya, bahwa dengan kita minum kopi di kedai kopi yang biasa atau warung kopi di lingkungan rumah kita misalnya ya, apa yang kita dapat? Atau bisa dikatakan di warteg juga ada ya, kopi, segelas kopi kita ngopi di situ gitu. Apa yang membedakan tentang kita minum kopi di warteg dengan kita minum kopi di kedai kopi Starbucks misalnya? Apa yang membedakan itu? Yang membedakan adalah nilai yang didapat. Ya, bahwa kita bisa sambil apa saja di kedai Starbucks misalnya, bahkan kita bisa menikmati sejuknya ruangan. Nah, hal-hal itu yang dibayar oleh customer atau pelanggan. Nah, tidak heran ketika kita minum di warung kopi atau di warteg, ya, ini ya kita harga kopinya ya murah. Karena kita tidak menikmati apa saja yang ditawarkan oleh kedai Starbucks misalnya. Nah, inilah apa yang dimaksud dengan customer perceived value. Nah, kemudian ada lagi, saya akan membuka lagi. Ketika kita minum kopi, kita ingin minum kopi. Mana yang akan Anda beli? Mau di Starbucks Coffee atau mau di McCafe? Ini sesuatu hal yang baru lagi nih, ya. Apakah Anda sudah memutuskan di mana Anda akan mengopi? Kenapa nggak ngopi di McCafe aja? Kenapa harus ngopi di Starbucks Coffee? Nah, penilaian kita sebagai pelanggan, ya, kalau tadi kita melihat sebagai
pemasar, maka kita akan melihat penilaian kita sebagai pelanggan. Kita mau minum kopi di mana akhirnya? Ya, kita bisa lihat ketika kita mau memutuskan minum kopi di di Starbucks atau minum kopi di McCafe, akhirnya adalah bagaimana kita bisa memutuskan dan bisa merasakan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu kira-kira. Nah, di dalam perceived value, bahwa nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan atau customer perceived value ini merupakan yang tadi saya sampaikan. Ini adalah adanya gap antara penilaian pelanggan secara prospektif dengan semua manfaat atau dengan biaya-biaya yang dimasukkan ke dalam suatu produk yang dia mau membayar itu. Saya bela-belain ngopi di Starbucks dengan harga kopi yang begitu mahal, misalnya ya, dibandingkan saya minum kopi di di warung kopi biasa gitu atau di warteg. Tetapi ketika ada pilihan, kenapa tidak di McCafe? Ini akan membuat hal yang berbeda lagi nih. Oh iya, ya sama-sama kopi, sama-sama brewing gitu ya. Tetapi McCafe lebih menawarkan harga yang relatif lebih terjangkau misalnya ya dibandingkan Starbucks. So, apakah pricing bisa menentukan persepsi pelanggan dalam mengkonsumsi produk kita? Ya jelas. Hal ini terbukti. Di manakah kalian akan minum kopi akhirnya? Apakah di Starbucks atau di McCafe atau di warteg? Mana yang kalian akan ambil? Dan nilai apa yang kalian dapatkan ketika kalian memutuskan untuk membeli produk itu di gerai-gerai tertentu? Gitu kira-kira. Nah, ini tadi perceived value ya. Kemudian saya akan bahas juga tentang price sensitivity. Nah, price sensitivity ini adalah di mana adanya kepekaan relatif dari harga suatu produk ini bisa mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Nah, namun bisa dikatakan adanya kecenderungan untuk melakukan pencarian harga untuk menemukan harga yang lebih pantas gitu atau lebih baik gitu ya. Nah, adanya elastisitas harga permintaan ini perusahaan harus bisa mengetahui seberapa responsif atau juga seberapa elastis perubahan harga untuk mengubah total dari permintaan konsumen. Jadi kita bicara tentang supply and demand akhirnya di dalam price sensitivity. Kemudian saya kembali mengilustrasikan. Di sini apakah kalian tadi di awal sudah memutuskan untuk ngopi di mana? Nah, kalau kita lihat adanya McCafe, ini kan harganya sangat jauh dibandingkan Starbucks Coffee, gitu ya. Kita tahu bahwa McDonald's sudah berkontribusi di Indonesia mulai awal dekade yang lalu, gitu ya. Sudah lama sekali, beberapa puluh tahun yang lalu. Saya ingat sekali gerai pertama McDonald's itu ada di Sarinah, ya. Nah, dengan adanya McD membuat McCafe pada sekitar tahun 2015, seingat saya ya, 2015 McD membuat McCafe untuk menambah tidak hanya varian produknya, tetapi menambah kapasitas McD
yang tidak hanya menyajikan fast food ya atau makanan siap saji, tapi juga menyajikan kopi gitu ya. Walaupun ya kopinya so-so lah ya. Saya pernah coba juga. Nah, ketika kalian sudah memutuskan untuk pergi ke McD, tidak pergi ke Starbucks misalnya, maka kita lihat di dalam McD itu McCafe itu menawarkan harga yang kalau kopi aja nih dengan ice gitu ya, blended, ini harganya sekitar 7 ribuan, 8 ribuan gitu ya. Tetapi kalau ditengarai kopinya bisa ditambahkan dengan whipped cream, maka kita akan ditambah sekitar kira-kira 1.000 rupiah, ya 1.000 sampai 2.000 rupiah. Nah, dengan demikian, apakah ada perubahan dari perilaku konsumen dalam membeli? Apakah dia ingin minum kopi tanpa whipped cream dengan harga 7 ribuan, atau minum kopi dengan whipped cream tambah lagi 1.000 rupiah, sekitar 8 ribuan. Ya, kalau sekarang mungkin harganya sudah sekitar 15 ribuan, 16 ribuan ya. Ini harga 7.000, 8.000 ini awal-awal ketika McCafe buka gitu ya. Kalau sekarang udah 15-16 ribu. Ya. Nah, ternyata dengan adanya tawaran menambahkan whipped cream, ini mengubah permintaan dari konsumen. Yang tadinya konsumen hanya ingin kopi saja dengan ice misalnya, blended with ice, tetapi dengan adanya bisa kok ditambah whipped cream, orang tidak lagi beli ya banyak konsumen di McCafe tidak lagi beli hanya kopi saja akhirnya, tetapi ditambah whipped cream. Nah, sebetulnya ini kan dua produk yang berbeda, tetapi hanya ada tambahan yang jadi jadi produk yang berbeda gitu ya. Padahal kan produknya ya kopi-kopi juga gitu ya. Cuma ditambah whipped cream aja. Nah, dengan menambah whipped cream sebetulnya biaya yang dibebani oleh si customer ini kan sebetulnya tidak terlalu efek ya, tidak terlalu ngefek lah, tidak terlalu terdampak lah terhadap si McD-nya, karena si McD sudah memang siap dengan whipped cream gitu ya. Kalau dia ada produk es krim ya, kita ingat mereka sudah punya whipped cream gitu. Nah, dengan adanya tambahan 1.000 rupiah, kopinya tadi itu yang tadinya mungkin penjualannya lesu, ini dengan tambahan whipped cream ini bisa naik akhirnya. Nah, di mana price sensitivity-nya ini bisa mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Tapi dengan cenderung tadi ya, dia akan memilih McCafe bukan Starbucks Coffee gitu ya. Dengan cuman harga kopi di McCafe sekitar 15 ribuan, itu nggak sampai 20 ribu. Dia lebih baik cari ke ini. Yang penting aku bisa ngopi, ya, dingin juga sama, ya, bisa merasakan penyejuk ruangan, kemudian bisa juga sambil ngobrol-ngobrol, malah McD bisa menyajikan fast food, ya, makanan siap saji yang tidak mungkin dimiliki oleh Starbucks Coffee, gitu kira-kira. Nah, ini tadi tentang price sensitivity. Nah, kemudian kita lihat lagi, ada yang namanya prestige price. Nah, di mana prestige price ini merupakan salah satu strategi ya penetapan harga, di mana bahwa harga ini bisa dikatakan bahwa di mana harga yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menjual produknya ini pada tingkat tinggi. Nah, kemudian juga
perusahaan mengakui bahwa harga yang lebih rendah ini akan menghambat penjualan daripada mendorongnya dengan mengaitkan harga tinggi ini untuk produk dengan kualitas unggul. Nah, yang disebut juga bisa dikatakan ini gambaran dari harga, gitu. Kalau bahasa Jawa, karena saya orang Jawa, ini ono rego, ono rupo, nah, gitu kira-kira. Ada harga, ada kualitas, gitu kira-kira. Nah, hal ini juga kita kaitkan lagi dengan McCafe misalnya ya. Mana yang kalian akan pilih? McCafe atau juga Starbucks Reserve? Mana yang mau kalian pakai? Kalau kira-kira prestige price ini bisa membuat ya konsumen yang mengkonsumsi produk kita ini merasa dirinya memiliki prestis, gitu ya, memiliki nilai lebih dibandingkan kalau dia mengkonsumsi produk yang lain. Gitu kira-kira. Ini tadi tentang prestige price. Nah, ada lagi tentang pricing service product. Nah, di mana bahwa ini berbeda dengan produk fisik yang memiliki komponen search quality. Nah, jasa ini cenderung lebih banyak mengandung komponen experience quality dan juga credence quality. Ya. Nah, saya ambil contoh bahwa Starbucks Reserve, gitu ya. Kalau kita ngopi di Starbucks ini kita beda lah. Kalau di Starbucks biasa kita dilayani dengan barista ya, dengan kemampuan membuat kopi yang ya bisa dikatakan di atas rata-rata gitu. Tetapi dengan kita minum di Starbucks Reserve ini ternyata kita lebih dimanjakan lagi oleh barista-barista yang memiliki sertifikasi dalam menggunakan mesin-mesin kopi di Starbucks Reserve, gitu ya. Bahkan kita bisa memesan dengan apa yang kita inginkan, misalnya minta V60 ya, atau minta campuran-campuran yang kira-kira tidak biasa lah ya. Kalau kita minta di Starbucks biasa mungkin baristanya kurang bisa gitu, tapi di Starbucks Reserve mereka mengupayakan hal itu. Nah, di mana komponen search quality ini bisa dievaluasi sebelum pembelian dan juga pemakaian produk. Sedangkan experience quality ini hanya bias dievaluasi setelah kita mengkonsumsi. Sedangkan credence quality ini tidak bias dievaluasi sepenuhnya sekalipun produk ini sudah kita konsumsi gitu biasanya. Nah, balik lagi bahwa pricing service product, kalau kita bayar di Starbucks Reserve, kita juga membayar dengan harga yang mungkin agak sedikit berbeda dengan Starbucks biasa gitu. Bahkan ketika kita di Starbucks biasa, ini kadang-kadang kalau kita pesan, kemudian kita harus ambil sendiri di meja baristanya setelah baristanya sudah selesai meracik kopi yang kita inginkan. Tetapi kalau di Starbucks Reserve, beberapa kali, walaupun misalnya kopinya sudah jadi, biasanya si barista mengantarkan dengan baki ke pelanggannya gitu ya. Dan beberapa kali juga Starbucks Reserve baristanya bisa mengingat nama-nama pelanggannya, yang terutama pelanggan-pelanggan yang extraordinary, misalnya yang sering sekali datang ke dalam Starbucks Reserve. Gitu kira-kira. Nah, ini kalau kita lihat dari pricing service product. Jadi dengan barista yang memiliki kompetensi lebih, dengan sertifikasi lebih menggunakan mesin-mesin kopi, ini bisa menaikkan harga dan juga bisa membuat
konsumen ini cenderung bisa mendapatkan jasa selain membeli kopi, gitu kira-kira. Nah, ini tentang pricing service product. Nah, yang selanjutnya adalah reference pricing, di mana harga referensi ini biasa disebut juga dengan harga yang bersaing, karena di sini produk yang dijual ini biasanya sangat beda-beda tipis harganya dengan produk pesaing, ya. Produk kita dengan produk pesaing itu harganya beda-beda tipis. Nah, harga referensi ini di mana produsen atau si pemilik bisnis ini menjual produk tertentu dan memberikan diskon-diskon atau potongan-potongan harga yang besar dibandingkan dengan harga yang ada di iklan-iklan sebelumnya, gitu kira-kira. Nah, bisa kita lihat ada beberapa pesaing kopi, ya. Kita tahu ada Kopi Kenangan, kemudian juga ada Starbucks, dan kalau kalian masih ingat mungkin ada Fore Cafe, ya. Fore ini biasanya ada di gedung-gedung perkantoran, ya, kalau Fore gitu. Kalau Kopi Kenangan bisa ada di pinggir-pinggir jalan gitu. Kalau Starbucks biasanya ada di perkantoran dan juga mall gitu. Fore juga sama, tetapi kalau saya lihat Fore ini lebih spesifik di perkantoran gitu, ya. Nah, dari kita lihat bisa harga-harga referensi dari Kopi Kenangan. Mereka semua menyajikan brew kopi, tetapi dengan harga yang relatif berbeda, gitu ya. Kopi Kenangan bisa dikatakan ya kopi belas ribu, gitu ya. Starbucks bisa dikatakan kopi 50-an, gitu ya. Fore Coffee juga bisa kita bilang kopi dengan harga 30-an. Mana yang mau kalian beli? Atau di kesempatan mana yang cocok ketika kalian ingin membeli kopi, gitu kira-kira. Apakah di Kopi Kenangan, minum bersama teman-teman dengan budget yang ya bisa dikatakan ngepas, gitu, atau sedang ada business meeting, jadi bisa menggunakan Starbucks, baik Starbucks biasa maupun Starbucks Reserve, atau juga in rush dari kantor, misalnya mau meeting keluar, nggak sempat beli kopi, jadi beli di lobby, ada Fore Coffee. Mana yang mau kalian beli? Referensi mana? Kemudian mana yang mau kalian beli? Dipantaskan di apa? Ya, di kondisi, di situasi, ataupun di harga dari suatu produk. Itu kalau kita bicara tentang reference pricing. Nah, kemudian yang di akhir ada yang namanya bundling pricing. Nah, di mana bundling pricing ini merupakan penjualan dua atau lebih, ya, dari suatu produk yang berbeda dalam satu paket harga. Saya masih ingat sekali Starbucks di awal-awal pandemi, ya, sekitar tahun 2019-an awal dan 2020 awal itu menawarkan bundling pricing atau bundling produk, ya. Jadi saya pernah membeli ini, Starbucks itu jual kopi literan. Jadi kalau biasanya kita menikmati kopi dengan kira-kira 200 mili, ya, yang tall, ya, ini dengan harga sekitar 50 sampai 60 ribu, ada juga yang 40 ribu, ya. Tetapi dengan harga 1 liter kita hanya bisa membayar dengan kira-kira 100 ribuan. Tetapi tidak hanya 1 liter, Starbucks memberikan 1 liter lagi untuk konsumennya yang membeli kopi literan. Jadi kita mendapat 2 liter dengan harga 100 ribuan. Ini saya ingat banget, dan buat kita yang pada waktu itu tidak bisa pergi ke gerai kopi karena pandemi, ini merupakan salah satu taktik
yang lumayan bisa diandalkan oleh Starbucks untuk mempertahankan penjualannya pada waktu itu dengan cara bundling pricing kopi literan. Dan ternyata bisa dikatakan hal ini juga bisa menyelamatkan Starbucks pada waktu itu ya, menyelamatkan dari sisi penjualannya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang value based on pricing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom.